Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, mata kuliah Praktikum Fisiologi Tumbuhan yang beranggotakan Rina Susilawati dengan NIM 1192060082, Rizka Kurniawan dengan NIM 1192060083, Suci Aulawijaya dengan NIM 1192060102, dan Zahra Sabiala Zamzami dengan NIM 1192060120. Dengan dosen pengampu Ibu Haja Asrianti Mas'ud SSI MPD dan asisten praktikum Teriska Ayuwardani. Di sini kami akan melakukan praktikum dengan judul osmosis pada kentang. Adapun landasan teorinya sebagai berikut. Tujuan praktikum osmosis pada kentang ini antara lain yang pertama, mengobservasi rata-rata atau mean atau kuantitatif perubahan ukuran kentang yang mentah dan matang atau setelah dikukus dalam berbagai variabel perlakuan konsentrasi larutan sukrosa. Yang kedua, mengobservasi kondisi kentang secara kualitatif pada saat dimasukkan pada konsentrasi larutan sukrosa. Yang ketiga, menganalisis perubahan kentang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Dan yang keempat, menyimpulkan perubahan kentang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu kentang, gula, air, dan gelas ukur, gelas aqua, penggaris, talenan, pisau, sendok, dan spidol. Langsung saja kita mulai praktikumnya. Langkah pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian kupas dan bersihkan kentang menggunakan pisau. Setelah itu potong kentang menggunakan pisau sesuai dengan ukuran, yaitu panjang 3 cm, lebar 1 cm, dan tinggi 0,5 cm. Kentang dipotong menjadi 12 bagian yang sama. Dan tuang air sebanyak 100 ml kepada aqua gelas. Kita ukur air tersebut menggunakan gelas ukur. Setelah itu beri ciri atau tanda pada aqua gelas agar tidak tertukar. Setelah itu masukkan sukrosa sebanyak 10% pada gelas B. Kemudian sukrosa 20% pada gelas C. Lalu diaduk. Dan sukrosa 30% pada gelas D. Dan pada gelas A yaitu berisi air saja. Kemudian masukkan 3 potong kentang pada setiap gelas aqua. Setelah itu amati perubahan yang terjadi pada setiap kentang dari mulai 0 menit, 30 menit, dan 60 menit. Langkah pertama yaitu kupas kentang sampai bersih. Kemudian potong kentang dengan panjang 3 cm, lebar 1 cm, dan tinggi 0,5 cm. Kemudian kukus kentang menggunakan panci. Sambil menunggu kentang yang dikukus, siapkan aqua gelas, lalu masing-masing isi air sebanyak 100 ml. Dan untuk gelas B, C, dan D itu diberi sukrosa sebanyak 10, 20, dan 30%. Kemudian masukkan kentang yang sudah dikukus masing-masing 3 potong ke dalam setiap wadah. Lalu amati kentang setelah direndam selama 30 menit dan ukur. Kemudian kentang direndam kembali selama 60 menit, lalu angkat irisan kentang tersebut dan ukur, kemudian catat hasilnya di dalam buku. Berikutnya hasil pengamatan. Di bawah ini merupakan tabel hasil pengamatan kuantitatif pada kentang mentah, di mana yang digunakan ada 4 larutan
dan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Untuk larutan sampel air memiliki nilai rata-rata 0,34, untuk larutan sukrosa 10% nilai rata-ratanya min 0,07, untuk larutan sukrosa 20% nilai rata-ratanya min 0,25, dan untuk larutan sukrosa 30% nilai rata-ratanya min 0,36. Dari keempat sampel yang telah dilakukan, bahwa kentang mentah yang direndam dengan larutan air memiliki nilai rata-rata yang paling besar dibandingkan dengan kentang mentah yang direndam dengan larutan sukrosa. Selanjutnya, tabel hasil pengamatan kuantitatif kentang matang, di mana sama seperti kentang mentah sebelumnya, bahwa kentang matang yang dilarutkan dengan air memiliki nilai rata-rata yang lebih besar, yaitu 0,67 dibanding dengan kentang matang yang dilarutkan dengan sukrosa 10%, 20%, dan juga 30%. Berikutnya ada tabel hasil pengamatan kualitatif pada kentang mentah dan kentang matang. Dari kedua tabel hasil pengamatan ini didapatkan bahwa sampel kentang dengan larutan air di tahap awal tidak terjadi perubahan. Lalu pada 30 menit berikutnya mulai ada perubahan, yaitu mengembang. Lalu pada 60 menit berikutnya makin mengembang, dan hal ini membuat tekstur kentang menjadi agak keras. Lalu sampel kentang mentah dan kentang kukus yang direndam dengan larutan sukrosa baiknya 10%, 20%, atau 30%, pada tahap awal tidak terjadi perubahan. Kemudian pada 30 menit berikutnya beberapa ada yang mulai mengembang, tapi ada juga yang tidak berubah, dan juga ada yang mengalami penyusutan. Pada 60 menit berikutnya hampir keseluruhan mengalami penyusutan. Oleh karena itu tekstur dari kentangnya pun terasa ada yang agak lembek. Kemudian pada larutan sukrosa 20% dan 30% sudah terasa lembek. Selain itu, untuk sampel kentang mentah dengan larutan sukrosa 30% mengalami perubahan posisi dari yang tadinya tenggelam menjadi terapung ke permukaan larutan pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan sampel kentang mentah dan kentang matang dalam proses perendaman 0 menit, diketahui tidak terjadi perubahan apapun. Hal ini disebabkan karena pada waktu tersebut belum terjadi proses osmosis. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Lovells, dijelaskan bahwa osmosis ialah berdifusinya zat pelarut dari larutan yang memiliki konsentrasi rendah ke larutan yang memiliki konsentrasi tinggi melalui membran semi-permeabel. Lalu pada proses perendaman kentang mentah dan matang dalam air selama 30-60 menit, didapatkan hasil bahwa terjadi perubahan tekstur menjadi lebih keras dan mengalami proses mengembang, disebabkan karena molekul air merupakan zat yang hanya bisa melewati membran semi-permeabel, seperti yang dikemukakan oleh Lailia bahwa air bersifat hipotonik, yang artinya memiliki konsentrasi yang lebih rendah daripada konsentrasi yang ada dalam sel kentang. Oleh karena itu, air bisa masuk dan menyebabkan sel mengembang dan teksturnya bisa lebih keras dari sebelumnya. Secara tidak langsung pun, air akan menyebabkan sel kentang membengkak, dikenal dengan istilah turgid. Sementara itu, pada proses perendaman dengan larutan sukrosa 10%, 20%, dan 30% selama 30-60 menit menyebabkan tekstur kentang berubah menjadi lunak, volumenya menyusut, serta terjadi perubahan posisi menjadi terapung, terutama pada sampel kentang mentah larutan sukrosa 30%. Hal tersebut dikarenakan terjadi perpindahan air dalam sel-sel kentang yang hipotonis terhadap larutan gula yang hipertonis, dikenal dengan proses osmosis. Jika sel-sel kentang kekurangan air, maka mengakibatkan proses plasmolisis atau penurunan tekanan turgor. Penurunan tekanan turgor ini menjadikan tekstur kentang menjadi empuk dan lembek, bersamaan dengan terjadinya penurunan bobot pada kentang. Terakhir, kesimpulan. Dari hasil pengamatan terlihat bahwa terjadi perubahan dari segi volume dan tekstur dari sampel kentang ini. Ketika kentang mentah dan matang dimasukkan ke dalam air tawar, maka mengalami perbesaran volume dan perubahan tekstur menjadi lebih keras. Hal tersebut dikarenakan air bersifat hipotonik dan menyebabkan proses turgid. Sedangkan ketika kentang mentah dan matang dimasukkan ke dalam larutan sukrosa 10%, 20%, ataupun 30%, rata-rata mengalami pengecilan volume, perubahan tekstur menjadi lembek, dan ada yang menyebabkan sampel terapung. Hal tersebut dikarenakan larutan sukrosa bersifat hipertonik
yang menyebabkan penurunan turgor. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.